Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Ernianti dengan NIM 203151107 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang permasalahan sosial emosional pada anak usia dini. Presentasi kali ini sebagai wujud penyampaian tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pengembangan Sosial Moral Agama pada Anak Usia Dini yang diampu oleh dosen Ibu Lianita Siwianti SHGMM. Pada presentasi kali ini, saya mengambil contoh dari permasalahan sosial emosional pada anak usia dini di PAUD Al-Khairiyah Al-Husna. Telah kita ketahui bersama bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Rangsangan pendidikan tersebut adalah agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Di PAUD Al-Khairiyah Al-Husna ditemukan 2 kasus permasalahan sosial emosional anak usia dini, yaitu yang pertama adalah anak yang masih belum mandiri dalam belajar, dan yang kedua adalah anak yang hiperaktif. Pada tahun ajaran 2018-2019, di PAUD Al-Khairiyah Al-Husna ditemukan anak yang masih belum mandiri dalam belajar, padahal sekolah sudah berjalan lebih dari 1 semester. Sifat mandiri ini sangat penting untuk diajarkan sejak usia dini, sebab dengan karakter mandiri, anak akan memiliki sifat percaya diri, berkemampuan fisik yang kuat, bertanggung jawab, disiplin, pandai bergaul, mau berbagi, dan mudah mengendalikan emosi. Hal ini juga sesuai dengan visi misi PAUD Al-Khairiyah Al-Husna yang mengutamakan pendidikan keagamaan dan kemandirian dalam belajar. Permasalahan pada anak yang masih belum mau untuk belajar sendiri tanpa ditemani oleh orang tua disebabkan karena anak tersebut masih terbiasa dan merasa nyaman dengan kedekatan ibu, sehingga anak merasa khawatir dan takut apabila terpisah dengan orang tuanya. Strategi pemecahan masalah yang digunakan oleh guru-guru PAUD Al-Khairiyah Al-Husna adalah dengan cara membujuk dan memberi pengertian kepada murid yang bersangkutan. Selain itu juga menstimulus dengan kegiatan bernyanyi, yaitu dengan menyanyikan lagu "Aku anak soleh, tidak takut dan malu, karena Umi guru sangat sayang padaku. Mama dan Papa silahkan pulang dulu, tiba waktu pulang Mama Papa jemput aku." Lagu ini terus dinyanyikan berulang-ulang pada saat kegiatan pembukaan untuk menstimulus dan memberi sugesti alam bawah sadar anak bahwa di sekolah ada guru yang akan menemani belajar dan menyayangi serta menjaga seluruh siswa. Selain itu, strategi yang digunakan adalah mengajak dan membujuk siswa untuk bermain bersama teman yang lainnya tanpa didampingi oleh orang tuanya, dan mencoba dengan sedikit memaksa kepada orang tua untuk meninggalkan ruangan kelas. Strategi nomor 1, 2, dan 3 terus diberikan guru dengan cara terus-menerus walaupun anak masih belum mau melaksanakannya. Sedangkan strategi yang terakhir, yang keempat, dilakukan guru sesekali dan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan orang tua. Jika memungkinkan dan mendapat ridho orang tua, maka orang tua akan keluar dari kelas dan guru akan membujuk dan memberi pengertian kepada siswa. Walaupun pada awalnya anak akan menangis dan mencari orang tuanya. Hasil yang dicapai setelah melakukan strategi ini dengan terus-menerus adalah anak mau dibujuk dan mau belajar sendiri tanpa ditemani orang tua. Ada juga anak yang membutuhkan proses yang cukup lama sampai akhirnya anak tersebut mau mandiri dan tidak ditunggu orang tua dalam belajar di sekolah. Anak hiperaktif atau ADHD merupakan anak berkebutuhan khusus yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses tumbuh kembangnya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya, sehingga mempunyai kekhususan
dari segi kebutuhan layanan kesehatan, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan akan kesejahteraan sosial. Pada anak hiperaktif di Paul Khairiyah Al-Husna itu adalah anak tidak fokus dalam belajar dan lebih suka bermain, menentang, dan tidak memperhatikan perkataan guru. Hal ini dikarenakan karena kurangnya pengawasan langsung dari orang tua kandung karena keduanya memiliki kesibukan profesi yang sama yang menjadikan keduanya jarang bertemu dan berkomunikasi dengan anak. Kemudian anak dibebaskan menggunakan gadget dan orang tua selalu memanjakan dan menuruti semua keinginan anak. Sehingga strategi pemecahan masalah yang dilakukan oleh guru-guru PAUD Al-Khairiyah Al-Husna adalah dengan melakukan pendampingan dan pengawasan yang intens, membuat aturan yang jelas, memberikan reward dan punishment, dan memberikan ruang gerak khusus kepada anak. Sehingga hasil yang dicapai adalah anak mengalami perubahan dalam bersikap. Anak mulai bisa bersosialisasi dan mau berbagi dengan temannya, anak mulai bisa mengontrol emosinya. Tentunya, capaian hasil ini adalah kerjasama dari orang tua dan guru, serta dengan pelaksanaan kegiatan terapi anak di lembaga khusus. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.